Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang at-tuhru minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Yang pertama, di situ saya di terjemahannya saya menggunakan kata A, wanita dihukumi haid ya. Wanita dihukumi haid. Seperti yang kita bahas bahwa setiap kali wanita melihat darah, maka dia diperintahkan untuk menjauhi apa yang diperintahkan kepada seorang muslim, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Pokoknya kalau melihat darah pertama, ya, ini wanita haid yang pertama kali, mubtadi'ah, wanita haid yang baru mengalami haid. Setiap kali dia melihat darah, berarti dia sudah harus meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan puasa. Kemudian ketika ternyata darahnya kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari semalam, maka sholat atau puasa yang telah dia tinggalkan sebab melihat darah otomatis harus diqadha. Ya. Karena darah yang keluar kurang dari 24 jam itu bukan termasuk haid. Udah, itu nggak usah terlalu diperpanjang ya, karena kita sudah bahas itu. Kemudian yang B atau yang sanian, yang kedua atau yang B, wanita dihukumi suci. Intinya ketika seorang wanita melihat darah itu berarti haid. Kemudian ketika darahnya berhenti berarti dia suci. Kemudian kalau dia suci, ketika dia suci bagaimana? Maka dia wajib untuk mandi besar, kemudian sholat, kemudian dia juga boleh untuk melakukan puasa, berhubungan suami istri. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur berhubungan suami istri dalam keadaan seperti tadi itu, bagaimana? Maka hubungan itu tidak masalah, tidak diharamkan, karena secara zahir dia sudah berhenti darahnya. Sekali lagi, ini untuk mubtadi'ah, untuk orang yang baru haid. Tapi kalau orang yang sudah biasa haid, dia paham biasanya darahnya berhenti berapa hari, kemudian keluar lagi, berhenti berapa hari, keluar lagi, maka dia tidak boleh mandi kemudian sholat, nggak boleh. Jadi kalau wanita sudah biasa mengalami haid dan darahnya memang tidak lancar, maka dia tidak boleh mandi besar ketika darahnya berhenti, kemudian sholat, kemudian puasa atau berhubungan suami istri. Karena biasanya nanti bakal keluar darah lagi. Udah, itu kemarin juga sudah kita bahas. Tanda-tanda suci dari haid bagaimana? Suci dari haid itu berarti darah sudah tidak keluar. Darah tidak keluar, baik darah itu merah ataupun masih keruh. Ketika darah itu sudah tidak ada, maka dia sudah suci. Bagaimana dengan cairan putih? Cairan putih itu tidak ada masalah. Cairan yang ada di kemaluan setelah haid, selama cairan itu bersih, tidak berwarna darah. Kemarin kan kita sudah bahas tuh macam-macam darah. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang abu-abu, ya kan? Ada yang orange. Selama itu bersih, meskipun keputihan, cairan itu tidak dihukumi haid. Dia wajib mandi. Ini riwayat dari Siti Aisyah, yang dilansir oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih. Aisyah berkata kepada para wanita, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda turidu bidzalika tuhra.
Janganlah kalian tergesa-gesa, kata Siti Aisyah, sehingga kalian melihat plester warna putih. Apa yang dimaksud dengan plester warna putih? Plester warna putih itu maksudnya adalah suci. Di sini Siti Aisyah menyerupakan cairan yang bersih. Cairan yang bersih tidak berwarna darah itu diserupakan dengan al-qassah, yaitu plester. Nah, selanjutnya yang pembahasan yang keempat, at-tuhru bainal haidataini, suci antara dua haid. Suci antara dua haid juga kemarin kita sudah bahas. Pokoknya kalau antara suci, kalau kemarin kita bahas antara suci di sela-sela haid ya, bersih di sela-sela haid. Jadi 2 hari keluar darah, 2 hari bersih, 2 hari keluar darah. Ya. Kalau sekarang kita bahas tentang suci antara dua haid. Suci antara dua haid, misalnya kalian keluar darah di bulan ini, ya, itu bisa dibaca. Masa minimal suci antara dua haid adalah 15 hari. Apabila masa haid maksimal adalah 15 hari, maka masa minimal suci antara dua haid adalah 15 hari. Karena pada umumnya sebulan tidak pernah kosong dari haid dan suci. Pokoknya minimal suci seorang wanita dalam 1 bulan itu 15 hari. Suci sampai 15 hari, kemudian keluar darah, otomatis darah berikutnya itu juga masuk darah haid. Ya. Darah berikutnya itu termasuk darah haid. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, at-tuhru bainal haidi wan nifas, suci antara haid dan nifas. Sebelumnya kita juga telah menjelaskan bahwa menurut pendapat Azhar Imam Asy-Syafi'i, bahwa wanita itu memungkinkan, wanita hamil itu memungkinkan keluar darah haid. Jadi misalnya sekarang hari ini dia hamil, hari ini seorang wanita hamil itu keluar darah, kemudian besoknya lahir, kemudian keluar darah lagi, berarti darah yang keluar sebelum melahirkan itu dinamakan darah haid, sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan itu darah nifas. Baik, suci antara haid dan nifas. Suci antara haid dan nifas. Misalnya wanita hamil, ya. Wanita hamil sebelum melahirkan, sebelum lahir keluar darah. Setelah lahir keluar darah. Karena menurut pendapat Azhar Imam Syafi'i, wanita hamil itu memungkinkan keluar darah haid. Jika sebelum lahir dia keluar darah, maka darah yang sebelum lahir ini adalah darah haid. Setelah lahir dia keluar darah, maka darah yang setelah lahir ini darah nifas. Ya, paham? Pokoknya yang sebelum lahir itu darah haid, kalau sudah lahir itu darah nifas. Itu suci antara haid dan nifas, walaupun cuma sehari. Jadi misalnya ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat dia keluar darah sebelum lahir ya, keluar darah. Berarti darahnya darah haid. Kemudian besoknya dia lahir. Lah darah setelah mengiringi bayi yang keluar itu juga itu dinamakan darah nifas. Pokoknya sebelum lahir haid, setelah lahir nifas. Pertama. Kemudian yang kedua,
Suci antara nifas dan haid. Suci antara nifas dan haid. Ya. Kalau tadi antara haid dan nifas. Haidnya dulu baru nifas. Sekarang nifas dulu baru haid. Bagaimana dalam kasus suci antara nifas dan haid? Ini ada dua versi ya, dua cara. Bagaimana yang pertama? Yang pertama, darah keluar kembali sebelum mencapai masa maksimal nifas, yaitu 60 hari. Dengan syarat darah nifas berhenti mencapai 15 hari. Saya ulangi. Pertama, darah keluar kembali sebelum mencapai masa maksimal nifas, yaitu 60 hari. Dengan syarat darah nifas berhenti mencapai 15 hari. Contohnya, wanita yang mengalami nifas melihat darah selama 10 hari, kemudian berhenti selama 15 hari, kemudian darah keluar kembali. Maka darah yang terakhir adalah darah haid. Ini ada dua. Yang pertama, darah haid dalam waktu maksimal nifas. Maksimal nifas berapa hari? 60 hari. Misalnya ada wanita yang melahirkan orang nifas melihat darah selama 10 hari. Melihat darah selama 10 hari. Kemudian terputus hingga 15 hari. Sepuluh hari, kemudian terputus hingga 15 hari. Kalau 10 hari, kemudian terputus hingga 15 hari, keluar darahnya lagi hari keberapa? Ke-26. Hari 26 keluar darah. Ya. Nih, 10 hari ini darah nifas. Yang ini darah berikutnya ini darah haid. Paham nggak? Paham, Bri? Sulit. Jangan mentang-mentang ini urusan wanita. Apri, ada wanita hamil. Kemudian setelah melahirkan, dia keluar darah hari pertama sampai hari ke-10. Ya. Hari pertama dan hari ke-10 itu disebut dengan darah nifas. Kemudian hari ke-11 berhenti. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 berhenti. Di hari ke-26 keluar darah lagi. Maka darah yang keluar di hari ke-26 itu disebut dengan darah haid. Karena pemisah antara nifas
antara darah yang pertama dengan darah yang kedua itu mencapai 15 hari. Kalau misalnya tidak mencapai 15 hari, maka itu sama disebut dengan darah nifas. Misalnya 10 hari keluar darah, kemudian sehari bersih, hari ke-12 keluar darah lagi, kemudian bersih, hari ke-20 keluar darah lagi, kemudian bersih. Pokoknya antara pemisah darah yang pertama dengan darah yang kedua itu tidak mencapai 15 hari, maka darahnya itu tetap dinamakan darah nifas. Begitu. Paham nggak? Ya, ini kalau di kitabnya dijelaskan bahwa ayat ro'a qabla bulughi aktarin nifas wa huwa sittuna yauman. Darah keluar sebelum sampai 60 hari. Maka disyaratkan fayushtaratu ayyablugha khamsata asara. Maka disyaratkan darah yang maka disyaratkan suci berhenti darah itu selama 15 hari. Contohnya tadi, wanita melihat darah 10 hari, kemudian darahnya berhenti 15 hari, kemudian datang lagi fahadad damul akhir haidun. Maka darah yang kedua ini dinamakan darah haid. Ya, tadi kan ada dua cara suci antara nifas dan haid. Yang pertama, darah keluar dalam waktu maksimal nifas atau 60 hari. Yang sekarang itu darah keluar setelah 60 hari. Yang B, darah keluar setelah 60 hari atau maksimal nifas. Maksimal nifas itu 60 hari ya. Jadi 60 hari. Darah keluar setelah 60 hari. Bagaimana kalau darah keluar setelah 60 hari? Darah yang keluar darah yang keluar kembali setelah 60 hari, maka tidak ada syarat harus mencapai 15 hari berhentinya. Kalau tadi kan berhentinya harus 15 hari. Kalau sudah mencapai 60 hari, tidak disyaratkan bersihnya itu selama 15 hari. Tanggal hari pertama keluar darah sampai 50 hari. Kemudian bersih. Keluar darah lagi di hari ke-61 ya. Maka ini darah nifas. Dan yang darah yang keluar di hari 61 ini darah haid. Kalau darah istihadah itu darah yang nyambung terus mencapai lebih dari masa maksimal. Jadi tanggal 1 hari 1 sampai 60 hari masih keluar darah, kemudian di 61 keluar darah lagi, masih keluar darah. Maka 60 itu nifas, di hari ke-61 itu darah istihadah. Tapi kalau kasus seperti ini, dari tanggal 1 sampai 50 hari itu darah nifas, kemudian keluarnya lagi di hari 61. Maksudnya adalah hari setelah melewati masa maksimal nifas. Maka jelas darah ini darah haid. Begitu. Intinya begini. Intinya antara darah nifas dengan darah haid itu ada dua macam. Yang pertama, antara darah nifas dengan darah haid itu dipisah dengan suci selama 15 hari. Kalau darah yang kedua keluar masih dalam cakupan masa maksimal nifas yaitu 60 hari, kemudian keluar setelah berhenti selama 15 hari, kemudian keluar lagi, darah yang kedua itu darah haid.
Tapi kalau keluarnya darah yang kedua itu di luar waktu maksimal nifas atau 60 hari, maka darah yang kedua itu dinamakan haid dan tidak disyaratkan harus 15 hari. Itu. Misalnya begini. Ada wanita melahirkan, kemudian keluar darah. Hari pertama sampai hari ke-40. Hari pertama sampai ke-40 ini darah apa? Darah nifas. Hari pertama sampai ke-40 itu darah nifas. Kemudian di hari yang ke-45 hari ke-46 keluar darah lagi. Hari ke-46 keluar darah lagi. Tadi hari berapa? 40. Hari yang ke-56 keluar darah lagi. 56 keluar darah lagi. Ini masuk darah apa? Darah haid. Darah haid. Karena pemisahnya itu 15 hari dan keluar darah yang kedua itu masih dalam masa maksimal haid. Masalah nifas. Masa maksimal nifas. Kemudian hari ke-56 keluar darah. 56 keluar darah, 57 keluar darah, 58 keluar darah, sampai ke-60 keluar darah. Kemudian ke-61 keluar darah lagi. Ya. 61 itu hitungannya sudah lepas ya. Pemisahnya udah darah haid semua. Karena haidnya itu baru 5 hari. Ya. Karena masa maksimal haid itu berapa hari? 15 hari. Jangan sampai terkecoh patokannya 60 hari. Kalau kita terkecoh di 60 hari, ini nanti memahami hari ke-61 itu masih darah istihadah, dianggap darah istihadah. Padahal darah yang kedua itu bukan masuk nifas tapi darah haid. Jadi hitungannya ngikutin hitungan darah haid. Jangan terkecoh di situ. Kecuali kasusnya dari 1 sampai 60 hari itu keluar darah semua. Kemudian di 61 masih keluar, itu baru istihadah. Begitu. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Atau contohnya begini. Hari pertama keluar darah sampai hari ke-20 keluar darah. Hari ke-25 keluar darah lagi. Hari ke-25 keluar darah. Darah yang kedua itu darah apa? Nifas. Masih nifas. Karena pemisahnya tidak sampai 15 hari. Contoh lagi. Hari pertama keluar darah, kemudian hari ke-30 keluar kemudian sampai hari ke-30. Setelah itu bersih. Hari ke-63 keluar darah. Hari ke-63 itu darah apa? Darah haid. Ya. Jadi intinya kalau sudah di luar 60 hari itu tidak disyaratkan 15 hari. Mau kurang 15 hari, atau misalnya begini, 1 keluar darah sampai ke 55 keluar darah. Ya. Kemudian berhenti. Di hari ke-61 keluar darah lagi. Berarti hari 61 ini masuk darah haid. Paham nggak? Ya, Pak. Ya, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan manfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.